Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 24 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul, apa itu kesurupan atau kerasukan? Apa itu kesurupan? Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, seringkali banyak peristiwa tentang kesurupan atau kerasukan yang ditandai dengan tingkah laku yang tidak wajar, berteriak-teriak, punya suara yang berbeda, berguling-guling, meraung-raung, bahkan keluar suara-suara seperti suara binatang, auman, harimau, dan lain-lain. Kami ingin belajar kebenaran firman Allah sehingga kami tidak disesatkan oleh pemikiran dan pemahaman yang keliru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa itu kesurupan atau kerasukan? Saya percaya sahabat seperjalanan pernah melihat minimal satu kali dalam hidupmu tentang tingkah laku orang yang seperti kesurupan. Lalu kita menganggap itu sebagai sebuah kesurupan. Tingkah laku orang yang kelihatan kesurupan, dia mungkin matanya melihat ke atas, lalu meraung-raung, meronta-ronta, lalu kemudian berkata-kata yang tidak jelas, lalu suaranya berubah, dan begitulah. Dan itu biasanya diakibatkan oleh banyak faktor. Di dalam Alkitab kita bertemu dengan orang Gerasa, yaitu firman Tuhan tentang bagaimana orang Gerasa, roh jahat yang diusir dari orang Gerasa. Di dalam Alkitab dikatakan di daerah Gerasa tatkala Yesus ke sana, ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang-orang di sekitar di sana tidak sanggup lagi mengikat. Bahkan diikat dengan rantai pun dia bisa melepaskannya. Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Namun tatkala orang Gerasa ini dan roh jahat yang ada di dalam dirinya itu melihat Yesus, dia berlari dan menyembah Yesus dan berkata, apa urusannya dengan aku? Jangan siksa aku ya Allah. Jadi orang Gerasa ini dan roh jahat yang ada di dalam orang Gerasa itu datang menyembah Yesus, begitu ketakutan tatkala bertemu dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, mengusir roh jahat itu. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Alkitab mencatat roh jahat itu keluar dari orang Gerasa, lalu masuk ke dalam 2000 babi jumlahnya, dan kemudian babi-babi itu jatuh dari tepi jurang ke dalam danau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa yang Alkitab catat. Jadi roh jahat itu memang ada. Dan roh jahat itu bisa membuat orang bertingkah laku yang seperti dikatakan tadi. Dan Alkitab mencatat itu. Dia punya tenaga yang besar. Bahkan rantai pun tidak bisa mengikatnya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menjinakkannya. Apa yang menjadi sebuah pertanyaan? Hidup kita itu seperti rumah. Jadi tatkala rumah itu tidak diisi dan ada orang lain mengisi, maka itulah kehidupan kita. Sehingga mengapa sahabat seperjalanan? Engkau tetap harus punya Kristus di dalam hidupmu. Roh Kristus dan Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Roh Allah ada di dalam hidupmu. Dan Alkitab mengatakan, roh yang ada pada dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, yaitu roh jahat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan, apakah orang percaya bisa dirasuk? Saya meyakini sesuai dengan kebenaran firman Allah, kalau ada orang percaya bisa dirasuk, berarti dia belum percaya. Karena kalau sudah percaya, hidupnya, hatinya, pikirannya, perasaannya yang bertata, yang menjadi tuan rumah adalah Kristus. Dan kalau sudah Kristus menjadi tuan rumah di dalam hidupmu, tidak ada roh lain yang ada di luar dirimu yang bisa memasuki dirimu. Bahkan roh yang ada di luar tatkala datang kepada engkau, dia akan menyembah. Bukan menyembahmu, tetapi menyembah Kristus yang ada di hidupmu. Sehingga kesimpulannya, orang percaya yang sudah di dalam Kristus, itu tidak bisa dirasuk oleh roh jahat. Kalau seakan-akan bisa dirasuk, kemungkinan besar orang itu hanya bertingkah laku orang percaya. Namun Kristus tidak ada di dalam hidupnya. Roh Allah tidak ada di dalam dirinya. Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian,
Kalau kita sudah dimiliki oleh Kristus, maka kuasa Allah akan menaungi kita. Perlindungan Tuhan itu akan melingkupi kita. Malaikat-malaikat Allah juga akan menjaga kita. Sehingga ketakutan kita yang paling besar sebetulnya tidak boleh karena ada roh jahat. Namun ketakutan kita yang paling besar kalau hidupmu itu jauh dari Allah. Kalau hidupmu itu tidak ada Kristus di dalam dirimu, engkau meninggalkan Kristus, engkau meninggalkan Allah, engkau meninggalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu yang berbahaya. Pada saat engkau meninggalkan Allah, maka engkau sedang membuat rumah hidupmu itu menjadi kosong, tidak ada tuan rumah. Dan kala hidupmu itu menjadi sebuah rumah kosong, maka roh-roh jahat bisa masuk dalam kehidupanmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya selama menjadi hamba Tuhan dan selama kehidupan, saya tidak pernah takut dengan yang namanya roh jahat. Mengapa? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, namun karena saya selalu membawa Kristus di dalam kehidupan kami. Bagaimana melayani orang-orang yang pernah mengalami kerasukan? Ada seorang anak muda yang pernah saya layani. Saya dipanggil sama orang tuanya, saya datang ke rumahnya, melihat anak ini masih muda, masih SMA. Dia meronta dengan tenaga kuat, mamanya pegang, papanya pegang, lalu ada saudaranya pegang. Tangannya itu begitu kuat, luar biasa. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memuji Tuhan saat itu dan berdoa. Supaya Tuhan mengampuni semua dosa-dosa yang dia lakukan oleh setiap orang yang hadir pada waktu itu. Tuhan juga melindungi dan melingkupi setiap orang yang akan melakukan pengusiran roh jahat. Lalu kemudian kami menyanyi, membacakan Alkitab, menaikkan pujian. Itu hanya sarana. Tapi yang paling terutama, menghadirkan Kristus. Memang tidak mudah, tidak cepat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin berserang kurang lebih 20 menit. Itu dilakukan terus menerus. Lalu kemudian dia melotot, suaranya juga berubah, berbeda dengan suara yang saya kenal. Namun kita terus meyakini Allah hadir, Allah Kristus. Saya bertanya kepada anak muda ini, engkau apakah sudah memiliki Kristus dalam hidupmu? Dia tidak menjawab. Saya katakan, bukalah hatimu untuk menerima Kristus. Bukalah hatimu untuk menerima roh Allah dalam hidupmu. Bukalah hatimu. Dia tidak merespon. Namun saya percaya telinganya mendengar. Namun dalam beberapa saat kemudian anak ini lemas. Kemudian dia mulai siuman, dia mulai sadar. Lalu saya tanya, apa yang terjadi? Dia katakan tidak tahu apa yang terjadi. Namun dia berkata, dia punya persoalan kehidupan. Di dalam kehampaan, persoalan anak muda, mungkin persoalan teman wanitanya, ataupun persoalan apapun. Sewaktu engkau kemudian juga dihinggapi oleh permasalahan hidup dan engkau tidak menghadirkan Allah. Dan tentu karena Kristus belum ada di dalam diri anak ini. Sehingga anak ini sangat mudah. Rumah kosong yang mudah dihinggapi oleh roh-roh jahat. Sahabat seperjalanan, apa itu kesurupan? Kesurupan atau kerasukan hanya terjadi kepada orang-orang yang Alkitab katakan, engkau tidak memiliki roh Allah di dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sahabat seperjalanan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan untuk menang dalam kehidupan ini, tidak hanya mengatasi roh jahat, tidak hanya mengatasi roh-roh yang ada di dalam dunia ini, namun mengatasi permasalahan hidup, mengatasi kecemasan, mengatasi ketakutan. Jangan engkau jadikan hidupmu menjadi rumah kosong. Tetap pastikan bahwa Kristus ada di dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Allah selalu beserta dengan engkau. Alkitab menjamin, tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa merasukimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang barusan saja operasi mata karena katarak. Engkau juga sembuhkan jamah pulih secara sempurna. Berdoa juga ya Tuhan untuk sahabat seperjalanan yang seringkali bercerita karena dia punya kelainan fisik, kelemahan fisik. Dia merasa minder, dia merasa tidak percaya diri. Dia merasa hidup ini tidak ada gunanya. Biarlah Tuhan akan terus kuatkan, hiburkan di dalam kehidupan seperti demikian. Allah menerima apapun keadaan keberadaan daripada sahabat seperjalanan ini. Hamba berdoa untuk beberapa anak-anak muda yang masih SMP, yang masih SMA, yang suka menggores-gores tangan, pakai silet, pakai cutter, pakai peruncing pensil, yang besinya itu diambil untuk gores-gores tipis di tangannya. Ya Tuhan,
Hamba-Mu tahu bahwa dia punya permasalahan ketidakpuasan dengan orang tua, ketidakpuasan dengan keadaan. Biarlah anak-anak muda ini boleh dipulihkan dan selalu menghadirkan Tuhan dan kasih Allah yang menjamah dan merubahnya. Hamba berdoa untuk menyerahkan semua sahabat seperjalanan dengan seluruh problem hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa itu kesurupan? Kalau roh Tuhan ada di dalam dirimu, engkau tidak bisa dirasuk dan tidak ada istilah kesurupan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.